Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para peserta talqin guru agung pemirsa Abah dimanapun berada, bil khusus pada malam hari yang berbahagia ini yang membersamai kita di antaranya hadir beliau Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Romo Kiai Haji Profesor Rahmat Hidayat, serta Romo Kiai Haji Dr. Syubhan Asirboni. Semoga beliau dan kita semua senantiasa dibisahkan istiqomah dan senantiasa dibisahkan membersamai Abah dalam khidmah kepada beliau dan senantiasa ada di dalam doa pengersa Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Itu pun yang sama-sama kita muliakan, kita cintai Bunda Haya, Prof. Priyatno dan serta Bunda Sari. Begitupun ikhwan akhwat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga beliau dan kita semua diistiqomahkan dalam cinta kepada Abah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus juga tidak lupa pemangku hajat pada malam hari ini yaitu Ibu Hajah Susan dari Bandung serta Ibu Hajah Erna dan Ibu Hajah Neni. Semoga beliau semua senantiasa ada dalam doa panggasa Abah dan senantiasa diberkahi semuanya segalanya selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Guru Agung Pangersa Abah seringkali menyampaikan bahwasanya untuk selalu menekankan kepada kita sebagai murid-murid untuk selalu memperhatikan tentang zikir, memperhatikan keadaan batin kita, hati kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dimanapun kita berada, ketika hati kita terkoneksi dengan sesuatu yang baik, hati kita terkoneksi dengan pemilik kebaikan yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita berada pasti yang akan kita dapati adalah rasa senang, tenang, dan bahagia. Begitupun ketika hati kita tidak terkoneksi dengan sesuatu yang baik, apalagi ghaflah lupa kepada Allah, maka tidak akan enak situasi hidup kita. Sebagaimana kalau kita ingat perkalamnya Imam Junaid al-Baghdadi, ghaflah kepada Allah itu lianna ghaflata 'anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk dalam api neraka. Masya Allah. Kata Imam Junaid yang pernah disampaikan juga oleh Guru Agung Pangersa. Yang namanya lupa kepada Allah, terkadang orang kalau belum masuk dalam thariqah maka seperti biasa-biasa saja. Ternyata ketika kita masuk dalam thariqah, belajar dengan seorang guru yang senantiasa dan sudah bersama dengan Allah, ternyata ghaflah ini bukan perkara kecil, lupa kepada Allah bukan perkara yang biasa saja. Itulah luar biasa Abah. Seringkali ketika kita di madrasah khususnya, karena saya juga pernah menyaksikan sendiri beberapa orang ditegur dengan langsung dengan Abah ketika dikirnya tidak betul atau dikirnya belum sempurna, katakanlah seperti itu, baik dari gerakan atau suara, pasti Abah selalu mengoreksi. Ternyata dampaknya sangat besar, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para pecinta kesucian jiwa, dikarenakan dikir ini bukanlah sesuatu hal yang mudah atau sesuatu hal yang ketika kita belajar dengan seorang guru maka akan menjadi mudah maksudnya. Tapi ketika kita belum menemukan guru yang tepat, walaupun perkara ini hanya melupakan ingat kepada Allah, tapi kalau belum dipertemukan dengan seorang guru kekasih Allah, wali yang mursyida, maka sulit yang namanya ingat kepada Allah. Karena ingat ini ternyata pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan lisan, sekejar zikir lisan, maka itu sangatlah terbatas. Akan tetapi kalau sudah kolbunya yang mengingat Allah, hatinya yang terkoneksi dengan Allah, maka dalam keadaan dan situasi apapun, dia selalu terkoneksi dengan hal-hal kebaikan. Begitupun di dalam hidup ini, ketika kita ingat kepada Allah dalam
mungkin kehidupan kita yang secara di luar menurut penilaian orang mungkin tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika hati kita ingat kepada yang maha baik Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan terlihat tetap tenang, senang, damai dan bahagia. Karena memang dalam talqin dzikir di antaranya Imam Abah Anom mengatakan dalam talqin dzikir ini fadilahnya adalah yang terakhir wasa'adatil qudsiyah. Kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Abah sering mengatakan, kebahagiaan hakiki hanya dengan zikir saja. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, membangun kebahagiaan dengan zikir itu juga tidak mudah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Kalau belum, sekali lagi bertemu dengan guru yang sempurna, kamil, mukamil. Karena kalau kita mendengar perkara zikir, di majelis umum juga sering judulnya, majelis zikir itu, majelis ta'lim dan zikir misalkan. Semua majelis yang dituliskan majelis ta'lim dan zikir ketika belum ketemu Abah, kita juga pernah ikut gitu gabung. Tapi akan tetapi ketika bertemu dengan pangersa Abah, majelis zikir itu ternyata bukanlah tempat yang kita hadiri dengan kaki kita melangkah ke tempat tersebut. Ternyata yang dimasuk majelis zikir adalah orang-orang yang hatinya sudah tanami zikir. Maka Abah mengatakan orang yang mendapat talqin zikir, orang itu jadi raudhah. Kata Abah seperti itu. Bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, bagaimana langkahnya. Semuanya pasti senang dan menyenangkan. Masya Allah. Karena dirinya sudah menjadi majelis dzikir, ahli dzikir. Sehingga kemanapun dia melangkah, maka di sekitarnya pun bisa merasakan dampak itu luar biasa. Tuhan Syekh Pangarsa Abah. Inilah ibu bapak yang dirahmati Allah. Orang yang mendapat talqin dzikir tidak ada yang namanya kesedihan lagi dalam arti kata kesedihan pasti ada di dalam hidupnya. Namun hatinya setidaknya tidak terlalu jauh atau terlalu galau yang berlebihan sebagaimana orang yang belum ditalqin hatinya. Karena dia selalu berusaha berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dalam situasi apapun. Kami juga teringat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam, kalau tidak salah Imam Ghazali itu beliau juga menyampaikan bahwasanya manusia itu ada tiga macam kata Imam Ghazali. Di antara yang saya ingat itu, ketika manusia itu yang pertama mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia bisa menjadi sombong. Nah, tapi kalau mendapat musibah, manusia itu bisa stres. Ya Allah. Dalam Quran disebutkan mereka itu adalah golongan asfalas safilin. Siapa mereka? Orang-orang yang sangat rendah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua ada orang umum. Siapa orang umum? Orang yang normal. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Ternyata kata Imam Ghazali, ini orang yang umum. Nah, ada orang yang paling tinggi. Siapa itu mereka? Ketika mereka, orang tersebut, mendapatkan musibah, dia mampu mengatakan Alhamdulillah, yakni bersyukur kepada Allah. Dengan hakikatnya hati bersyukur kepada Allah, yakni berprasangka baik atau husnudon kepada Allah. Karena dia yakin pasti ada kebaikan dan hikmah dalam setiap kejadian. Masya Allah. Begitupun ketika dia mendapatkan nikmat, dia juga mampu mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Karena dia mengembalikan, oh nikmat ini dia sadar. Ini semua dari Allah, semua milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Itu pun ketika Abah mengajarkan kepada kita dalam hidup, ternyata mengajarkan syukur yang tertinggi. Masya Allah. Yang dimaksudnya ketika kita sudah mengenal zikir kepada Allah, paling tidak ketika situasi yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi setidaknya orang ahli zikir hatinya mampu husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa terjadi ternyata ketika hati seorang hamba selalu terkoneksi dengan yang maha baik, yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dua zikir yang telah dan sudah ditanamkan oleh Syekh Mursyid. Maka dengan kedua ini, dia akan menjadi manusia yang akan cager bager, kata Abah. Dan akan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga kita semua dimudahkan dengan karamah Tuhan Syekh Pangarsa Abah, mengarungi kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan setidaknya ketika orang yang mendapat hak talqin zikir ini, ketika tadi mungkin ada ujian dan musibah yang menerpa dalam kehidupannya atau apapun, tapi hatinya tetap bisa berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Sungguh mulia, sungguh beruntung, sungguh bahagia mereka yang dipertemukan dengan wali yang mursyida, guru mursyid. Yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Inilah hidayah yang terdapatkan oleh orang-orang yang mendapat hak talqin zikir, bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala karena gurunya dibersihkan hatinya. Seorang guru yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka guru tersebut akan juga membawa murid-muridnya agar dibersihkan hatinya dan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan seorang murid tersebut benar-benar mau ikut sami'na wa ata'na semampunya, sesuai kemampuan dirinya untuk senantiasa ikut berhusnudzon dalam setiap langkah, mengarungi jejak langkah, ikut kepada guru agungnya dalam segala hal. Dengan seperti itu, maka insya Allah kehidupannya akan semakin baik dan semakin mendapat kebahagiaan yang hakiki, baik di dalam hatinya ataupun di dalam kehidupannya dengan selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah setidaknya kebahagiaan orang yang mendapat talqin dzikir, dia mampu berhusnudzon, berprasangka baik dalam situasi apapun. Semoga Allah bimbing kita semua dan dijadikan kita orang-orang yang senantiasa dibersihkan hatinya dengan kalimat yang mulia ini dan dengan tuntunan wasilah pangersabah. Allah istiqomahkan kita untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa ini. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah Tuhan Syekh Pangersabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, mohon maaf. Izin saya di sini hanya mewakili beliau, Pemuki Haji Dr. Faisal yang Faisal. belum dibisahkan, namun dengan izin Allah kami dibisahkan. Terima kasih, mohon maaf. Mohon doanya juga kami masih diperjalankan dengan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.